Lalu yang akan kita kaji ini, apakah disunnahkan bersalaman sesudah sholat? Ini menjadi konflik juga, menjadi permasalahan juga di tengah-tengah umat tentang apakah dia sunnah atau bid'ah atau dia mengada-ngada atau dibenarkan. Bagaimana para ulama mengkaji tentang makna kebolehan dari bersalaman sesudah sholat ini? Inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang terjadi perbedaan pandangan, pendapat seputar bersalaman sesudah sholat ini. Dan tak bisa kita elakkan karena para ulama ini memahami dari sudut pandangnya masing-masing. Ada ulama yang membolehkan, boleh-boleh saja, kenapa dilarang-larang bersama. Ada yang mengatakan tidak membolehkan, tak ada sunnahnya, tak ada hadisnya. Dan logika berpikir boleh atau tidak ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita akan kaji yang pertama, ulama yang tidak membolehkan itu kira-kira tak boleh berjabat tangan, tak boleh bersalaman sesudah sholat itu apa alasannya? Ini lebih kurang pendapat yang tidak membolehkan itu alasannya tidak ada dalilnya. Itu biasanya seperti itu. Kalau dah disebut mana dalilnya, itu sudah pemahaman ulama yang menolak itu biasanya. Ini bersalaman mana dalilnya? Kalau tak ada dalil berarti tak boleh sama sekali. Nah, logika berpikir tentang makna dalil tak ada ini, itu kan konsepnya tidak ada dalil bermakna tidak ada hadisnya. Lalu kalau tidak ada hadisnya berarti tak ada tuntunannya. Kalau tak ada tuntunannya berarti bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, ya kan? Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu akibatnya. Lalu berlandaskan hadis yang umum juga itu dijadikan sebagai dasar. Dalam hadis yang populer disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru, membuat amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, bukan urusan dalam agama, maka amal itu tertolak. Inilah yang populer disampaikan ketika memaknai bahwa ini tak ada dasarnya, ini tak ada dalilnya, kalau diamalkan juga amalnya tertolak. Itulah yang sering terjadi dalam pemahaman para ulama yang cenderung tidak membolehkan bersalaman seusai sesudah sholat. Siapa-siapa ulama yang tidak setuju dengan bersalaman sesudah sholat ini, paling tidak kita lihat beberapa pendapat seputar bagaimana bersalaman sesudah sholat ini. Pendapat Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah, dalam kitab Majmu' Fatawanya dia sebutkan, wasuila, ketika ditanya beliau anil musafahah, tentang berjabat tangan sesudah salat, hal hiya sunnah am la, apakah dia merupakan sunnah Rasulullah ataukah bukan? Maka jawaban dia saat itu dia katakan, alhamdulillah al-musafahatu uqibas salah laysat masnunah. Dia katakan bersalaman sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Lalu dia katakan lagi, la bal hiya bid'atun, akan tetapi dia adalah suatu amalan yang bid'ah, yang mengada-ngada bahasa kitanya, hal yang baru. Tapi ada untungnya, kalimat ujungnya itu dia masih serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Artinya ada kemungkinannya boleh. Tapi kalau dia katakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, berarti dia sudah berani mengecap
orang masuk ke neraka gara-gara bersalaman sesudah sholat. Kita lihat pendapat lain. Syekh bin Baz, ulama Saudi, wafat tahun 1420 Hijriah. Dia katakan, al-musafahah ba'da salamil imam laisa laha aslun bal idza sallama yaqul. Bersalaman sesudah salam, setelah imam mengucapkan salam berarti sesudah salat, maka tidaklah ada dasarnya. Justru dia katakan jika selesai salam itu langsung mengucapkan zikir, Astaghfirullahalazim, dan dia sebutkan zikir yang panjang dalam kitabnya Al-Fatawa, Majmu' Fatawa wal Maqalan. Disebutkan di situ panjang lebar tentang zikir-zikir sesudah salat. Intinya dia tak setuju jika ada orang bersalaman sesudah salat. Itu pendapat Syekh bin Baz. Begitu juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wafat 1421 Hijriah. Dalam fatwanya beliau mengatakan al-musafahah bainar rajuli wa akhihi sunnatun 'indal mulaqah faqat. Dia katakan bersalaman antara seorang laki-laki dengan saudaranya adalah sunnah. Seseorang dengan saudaranya, laki-laki perempuan, bersalaman dia dengan saudaranya adalah sunnah. Kapan? Ketika mulaqah, liqah, ketika bertemu saja. Sunnahnya menurut Syekh Utsaimin ketika bertemu saja. Lalu bagaimana kalau sesudah salat? Wa amma ba'da salam minas salah, adapun berjabat tangan sesudah salam dari salat wajib itu, dia katakan al-mafruḍah fa innaha laysat bisunnah, maka itu bukanlah sesuatu yang sunnah, bukan sunnah. Bersalaman sesudah salat itu bukan sunnah katanya. Alasannya apa? Idlam yunqal anis sahabah radhiyallahu anhum annahum kanu idza sallamu minal fariḍah safaha ba'duhum. Maka karena itu kata dia, karena tidak ada riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat-sahabat Nabi ini kalau selesai salat, selesai salam, setelah selesai salat wajib, mereka berjabat tangan satu sama lain. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sahabat bersalaman sesudah salat, itulah makanya itu tak bisa disebut sunnah. Ini menurut logika pendapat pertama yang mengatakan kalau tak ada dasar, kalau tak ada hadisnya berarti tertolak, maka dia sebut itu tidak sunnah. Itu disebutkan dalam Fatawa Nur ala Darbi lil Utsaimin, itu ditanyakan di dalam nomor 780 pertanyaannya. Dia banyak pertanyaan dalam fatwa itu. Dalil lainnya, pendapat lainnya tentang tak boleh bersalaman sesudah sholat ini dipahami dari konsep usul fiqih sadduz zara. Istilahnya sadduz zara ini, kalau ini dibiasakan bersalaman sesudah sholat, ditakutkan nanti orang yang tidak tahu menganggap bahwa bersalaman sesudah sholat itu bahagian dari ritual ibadah yang mesti terus dilakukan sebagai rangkaian kesempurnaan sholat. Khawatir kalau nanti umat mewajibkan salaman itu sesudah sholat. Banyak pendapat-pendapat seputar bid'ah ini, pendapat seputar amalan yang tak ada hadis ini dipahami karena kekhawatiran kalau itu diamalkan nanti menjadi wajib. Itu pemahaman mereka yang biasanya menolak amalan seperti ini, takut menjadi wajib. Tapi sebetulnya tak usah khawatir, karena belum ada lagi umat yang mewajibkan yang sunnah. Hari ini tak ada umat yang mewajibkan yang sunnah. Yang ada yang wajib itu jadi sunat. Itu yang ada kan. Tapi kalau yang sunat jadi wajib itu tak ada. Justru kekhawatiran ini tak perlu sebenarnya. La haula wala quwwata illa billah. Kita lihat pendapat yang membolehkan. Jadi sudah kita sampaikan pendapat yang tidak membolehkan. Sekarang kita lihat pendapat ulama yang membolehkan berjabat tangan sesudah sholat. Alasannya, dan memang ini pengakuan ilmiah, kejujuran ilmiah.
Para ulama yang berpendapat bahwa boleh berjabat tangan bersalaman sesudah sholat, mereka mengakui bahwa bersalaman sesudah sholat secara khusus, hadis yang menjelaskan secara khusus tentang Rasulullah dan para sahabatnya sesudah sholat mereka memang tidak ditemukan, tak dijumpai. Tapi apakah langsung dipahami asal tak ada hadis, lalu tak ada dalil, lalu dianggap bid'ah? Tidak begitu. Logika berpendapat para ulama ini tidak begitu. Tidak ada hadis belum tentu tidak ada dalil. Tidak ada hadis belum tentu tidak ada dalil. Dalil itu tidak dipahami dari hadis saja, tidak dipahami dari Quran saja. Lihat dari kontekstual, konteksnya, lihat dari makna di balik makna, kiasnya, kias khafi, kias jali, itu keilmuannya harus duduk baru bisa disimpulkan ini salah atau tidak. Maka ulama-ulama yang membolehkan ini, mereka berpendapat kalau tidak pernah dilakukan Nabi, tidak serta-merta dia berkonsekuensi menjadi haram. Pokoknya asal tak dibuat Nabi haram. Tidak begitu cara memahami konsep haram. Asal tak dibuat Nabi haram, tidak. Maka bagaimana mereka membolehkannya? Karena makna asal atau sumber dari hadis-hadis tentang bersalaman itu secara umum itu menunjukkan kesunahannya. Boleh bahwa bersalaman itu ketika dilihat hadis-hadis yang umum tentang berjabat tangan itu memang dibenarkan. Maka diambillah hadis umum itu dibawa ke setelah selesai sholat, dan itu tidak mengikat harus setelah sholat, karena kaum muslimin pun berjabat tangan itu tidak mesti setelah sholat. Tidak mengikatkan diri atau seperti itu mewajibkan diri hanya sesudah sholat itu saja berjabat tangan. Kalau bertemu di jalan tak berjabat tangan, kan tidak begitu. Nah, oleh karena itu keumuman hadis tentang bersalaman ini dipahami oleh para ulama yang cenderung membolehkan bahwa bersalaman sesudah sholat pun itu benar. Siapa misalnya ulama yang berpendapat? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i wafat tahun 974 Hijriah. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa dia tentang fikih, al-fiqhiyah ala madzahibil Imam Asy-Syafi'i. Fatwa-fatwa fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Disebutkan di situ bahwa hasil dari penelusurannya terhadap hadis-hadis tentang bersalaman itu, bahwa sunnah hukumnya bersalaman sesudah sholat. Juga dia sebutkan dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu disebutkan, dia katakan la asla lil musafahah ba'da salatai subhi wal asri. Tidak ada dasarnya memang bersalaman sesudah salat subuh, sesudah salat asar, walakin la ba'sa, akan tetapi la ba'sa biha, tidak mengapa jika dilakukan. Kenapa tak mengapa jika dilakukan? Fa innaha min jumlatil musafahah wa qad hatta asy-syari'u 'alaiha. Karena kata dia ini termasuk makna global, makna umum dibolehkannya bersalaman, dan itu memang sudah ditetapkan, dianjurkan oleh syari', oleh Allah Ta'ala lewat lisan nabinya. Kalau bertemu saudaramu maka berjabat tangan, dan Allah membenarkan orang beriman untuk saling berjabat tangan. Nah, keumuman dasar hadis-hadis yang ada itu bahwa jika setelah sholat dia tetap juga bersalaman, berarti masih dalam konteks keumuman hadis yang membolehkan berjabat tangan. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pertama. Yang kedua, pendapat Imam Nawawi, Imam An-Nawawi. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, wa'lam, ketahuilah, anna hadhil musafahah mustahabbatun inda kulli liqa. Bersalaman merupakan perbuatan yang disunnahkan dalam keadaan apapun. Asal bertemu maka disunnahkan. Liqa, setiap bertemu maka itu disunnahkan. Wa amma ma'tadaun nas
wa amma ma'tadahu an-nas min al-musafahah ba'da salatai subhi wal asri fala asla lahu fi syar'i ala hadzal wajhi walakin la ba'sa bihi. Sama disebutkan pengakuan jujur, tetapi ujungnya tidak apa-apa, meskipun diakui memang kebiasaan manusia bersalaman sesudah salat subuh, salat asar, maka yang seperti itu tidak ada dasarnya. Maksudnya tidak ada hadisnya langsung secara tekstual setelah sholat itu bersalaman, tak ada memang. Tetapi itu tidak mengapa. Walakin la ba'sa bihi, tak apa-apa, la ba'sa bihi, kata Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Lalu dia katakan, fa inna aslal musafahah sunnah, karena pada dasarnya kata dia bersalaman itu adalah sunnah. Wa kaunuhum hafazu 'alaiha fi ba'dil ahwal. Lalu dia katakan, dan keadaan mereka menjaga hal itu pada sebahagian keadaan, dan mereka berlebihan di dalamnya pada banyak keadaan lain atau lebih dari itu, pada dasarnya mereka itu tidaklah keluar dari bersalaman yang ada dalam syariat. Jadi andaikan orang memang setiap hari setiap selesai sholat itu dia membiasakan diri bersalaman, itu tak keluar dari syariat. Itu bukan perkara yang mengada-ngada, bukan membuat-buat, karena masih ada dalil umum yang dapat membenarkan apa yang dia lakukan itu bersalaman sesudah salat. Bahkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi menyebutkan, wa amma hadhil musafahah al-mu'tadatu ba'da salatai subhi wal asri faqad dzakara Syekhul Imam Abu Muhammad bin Abdul Salam rahimahullah annaha minal bid'il mubahah. Yang diakui bid'ah, konsep bid'ah menurut mazhab Syafi'i seperti yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdul Salam, disebutkan oleh Imam Nawawi di situ. Adapun bersalaman ini dibiasakan dia umpamanya setelah dua salat, baik salat subuh maupun asar misalnya, maka ada seorang ulama bernama Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdul Salam rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa itu termasuk bid'ah yang boleh, bid'ah al-mubahah, bid'ah yang boleh. Bagaimana bid'ah yang disebut bid'ah yang boleh? Yang tidak disifatkan sebagai perbuatan yang dibenci dan tidak pula dianjurkan. Jadi dia boleh, karena hukum Islam ini kan 5 saja. Perintahnya itu ada 2, wajib, sunnah. Larangan itu ada 2, makruh sama haram. Tidak diperintahkan, tidak diwajib, tidak dilarang, berarti mubah, boleh. Kadang-kadang konsep tidak ada dalil, tidak ada hadis, haram, itu melanggar hukum yang 5 itu, melanggar hukum mubah. Tidak dilarang, tidak diperintah, berarti itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau dikaitkan ada perintah dari Nabi untuk perjabatan, berarti ada perintahnya. Kalau ada berarti sunnah, berarti dia bernilai sunnah. Lalu kata Imam An-Nawawi, wala tusafu bi karahatin wala istihbab wa hadha alladhi qalahu Hasan wal mukhtaru ay yuqal in safaha man kana ma'ahu qabla as-salah fa mubahatun kama dzakarna wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbah li'anna al-musafahata 'inda al-liqa' sunnah bil ijma'i lil ahadits as-sahihah fi dzalika. Disebutkan pandangan yang dipilih bahwa dikatakan seseorang yang bersalaman sesudah sholat dengan orang yang bersamanya sejak sebelum sholat, maka itu boleh sebagaimana telah disebutkan. Dan jika dia bersalaman dengan orang yang sebelumnya belum bersamanya, maka itu sunnah, karena bersalaman ketika bertemu adalah sunnah menurut ijma' sesuai hadis-hadis yang sahih disebutkan itu dalam hadis Rasulullah. Maka ini pendapat yang membolehkan. Kita lihat lagi fatwa atau pendapat seorang ulama bernama Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Kalau disebut ulama itu Asy-Syafi'i, berarti dia bermazhab Syafi'i. Kalau disebut nanti Al-Maliki, berarti dia bermazhab Maliki. Bukan Imam Syafi'inya, tapi ulama yang bermazhab Syafi'i. Disebutkan dalam kitab fatwanya, disebutkan ketika ditanya dia amma yaf'aluhu an-nas minal musafaha ba'da as-salah hal huwa sunnah am la. Ditanyalah ulama ini tentang apa yang dilakukan oleh orang ketika selesai sholat dia bersalaman itu,
apakah itu adalah sunnah atau tidak? Bagaimana beliau menjawab? Fa ajaba, dijawablah oleh ulama ini, Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i ini disebutkan, dia katakan bi anna ma yaf'aluhu an-nas minal musafahah ba'da as-shalah la asla laha walakin la ba'sa biha. Masih sama konteksnya. Memang secara teksnya hadis tentang bersalaman sesudah salat itu tak ada asalnya, tak jumpa, tak disebutkan. Tetapi ia tidak mengapa. Walakin la ba'sa biha. Ini pendapat-pendapat. Sekarang kita menuju ke Mesir. Cepat sekali. Menuju ke Mesir, Lembaga Fatwa Darul Iftah. Ini lembaga fatwa yang resmi di Mesir. Dalam pemahaman dan hasil fatwa ulama-ulama Mesir menyebutkan hukum berjabat tangan setelah sholat itu mubah, diperbolehkan dan memiliki landasan yang kuat, bahkan sangat dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti sunnah. Boleh, bisa disebut boleh, bisa disebut sunnah. Ambil contoh pendapat ulama Mesir, Syekh Atiyah Sokhor. Nah ini pendapat mufti Mesir. Syekh Atiyah Sokhor menyebutkan, wal wajhul mukhtar annaha ghairu muhramah. Pendapat yang dipilih dalam masalah berjabat tangan sesudah sholat ini, bahwa sesungguhnya berjabat tangan sesudah sholat itu ghairu muhramah, tidaklah haram, tidak diharamkan. Lalu kalau tak diharamkan bagaimana? Kok bisa tidak haram padahal tak ada buat Nabi? Kan itu pertanyaannya. Dia sampaikan, wa qad tadkhulu tahta nadbil musafaha 'inda al-liqa' alladhi yukaffiru Allahu bihi as-sayyi'at. Dia sebutkan hal itu telah termasuk dalam anjuran bersalaman ketika bertemu yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan semua kesalahannya. Lalu dia mengatakan begini, ini kalimat untuk melembutkan hati lah. Dia sebutkan begini, wa arju alla yahtadda an-niza' fi mithli hadhihi al-umur. Saya berharap perkara seperti ini tak usahlah terus-menerus diributkan lagi. Sedih juga kita mendengar, ya kan? Ada orang yang gara-gara berjabat tangan terputus silaturahim, padahal dia mau menyambung silaturahim. Apalagi dia baru bertaubat, dia bertaubat. Siap bertaubat itu tentu hati ini sedang sejuk-sejuk, ya kan? Bertemu orang-orang beriman, pandangan bercahaya lah dia melihat keadaan itu. Tapi karena dia ini jarang sholat ke masjid, tiba-tiba selesai sholat itu, dan dia pernah juga melihat orang sholat itu ada bersalaman, tapi karena dia dengan keluguannya berjabat tanganlah dia kepada kawannya yang samping. Tiba-tiba kawan yang samping itu bermuram durja, masam wajahnya. Lalu dia katakan, mana boleh salam-salaman setelah salat? Bid'ah. Nanti kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu masuk di neraka. Dia pun berpikir, dulu saya minum khamar tak ada orang menyebut saya masuk neraka. Sekarang saya dah sholat, bersalaman sama orang masuk neraka, bagus saya minum khamar lagi. Takutnya dia balik kepada kezuluman jahiliyah. Nah, oleh karena itu ini diharapkan jangan sampai diribut-ributkan lagi. Ini pengakuan dan ini ucapan tulisan seorang ulama besar, Syekh Atiyah Sokhor. Dia pun sedih melihat ada orang yang amat sangat ketat tentang mengharamkan orang berjabat tangan. Itu masih masuk dalam kebolehan anjuran berjabat tangan secara umum. Nah, itu ulama besar, hikmah bil hikmah, berdakwah dengan bijaksana, tidak melihat tekstual. Asal tak dijumpakan dalam hadis Nabi, udah ini tak boleh. Tak begitu konsep Islam itu. Kalau masih ada keumuman dalil, maka itu dapat dipahami dan boleh saja orang bersalaman sesudah salat. Nah, ini pendapat ulama seperti ulama-ulama Mesir yang kalau kita lihat agak berbeda sedikit dengan ulama Saudi. Jadi kita tak dapat juga menghindari itu. Ada sebagian ulama yang amat sangat keras, ada ulama yang mengatakan kalau masih ada dalil umumnya masih dibenarkan.
Dan ini insya Allah kita tidak mempersoalkannya, insya Allah. Tapi kalau ada mempersoalkannya dan mengatakan itu bid'ah, berarti dia mengikut ulama Saudi. Ya begitu, ya kesimpulannya kan. Dan kita tidak pula mesti menghujat orang yang berpendirian seperti itu. Intinya saling menghormati. Dan yang paling afdal itu kalau untuk menjaga persatuan. Andai saya memilih pendapat Syekh Utsaimin, umpamanya, saya memilih tidak boleh berjabat tangan itu setelah sholat, umpamanya. Lalu adalah saudara yang selesai sholat dia mengulurkan tangan. Itu yang afdal itu saya mempertahankan ego saya takut bid'ah, atau saya menjaga perasaannya. Itu lebih utama kita menjaga perasaannya. Ini kan demi persatuan. Kalau mau juga menyebut bid'ah nanti sama dia, ajak dia nanti berdialog habis salaman. Tapi kalau orang dah mengulurkan tangan, jabatlah tangan itu untuk menyatukan kita ini, bahwa kita ini seakidah. Ini dalilnya. Kalau kita lihat dalil umum yang dimaksudkan oleh ulama-ulama yang membolehkan berjabat tangan tadi adalah hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kata Nabi, "Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, dia bertemu, fayatasafahani, lalu dia bersalaman, berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa, melainkan Allah mengampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah." Semakin banyak bersalaman, semakin banyaklah berguguran dosa. Bahkan begitu cepat ampunan Allah datang ketika dia berjabat tangan, belum lagi dia berpisah, belum dia lepaskan lagi tangan itu, berguguran dosa itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita bersalaman, justru ada yang kita inginkan, semoga Allah menghapus dosa-dosa saya dan dosa Anda wahai saudara. Itu makna dibalik dianjurkannya bersalaman. Jadi kalau dipahami bahwa bersalaman itu untuk menghilangkan atau terhapusnya dosa-dosa kita tidak perlu harus memilihnya itu di luar selain setelah sholat. Setelah sholat itu kita boleh juga untuk melakukan itu, semoga benar-benar diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Itu dalil secara umum yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama Mesir misalnya. Kemudian ada dalil yang lain. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia bertanya kepada Anas, qultu li Anas bin Malik, akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bersalaman dilakukan para sahabat Nabi? Kata Anas bin Malik, qala na'am, ya. Kan umum dalil. Cuma kalau yang tekstual tadi, mana kalimatnya sesudah sholatnya? Ya tak jumpa lah, karena pemahaman kebolehan ini dari keumuman, tak akan jumpa. Nah oleh karena itu keumuman hadis itu menurut ulama yang membolehkan, dia tidak ada masalah tentang untuk mengamalkannya. Ini beberapa hal terkait tentang mengucapkan salam. Ada hal-hal yang mau kita lihat, misalnya terakhir. Ini ulama yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Pendapat ulama yang disebut oleh Imam Nawawi yang menyebut itu bid'ah mubahah. Dia sebutkan di sini. Contoh bid'ah boleh itu yang mana? Dirincikannya dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, juz 2 halaman 173. Dia sebutkan walil bid'ahil mubahah amtsilah. Dan di antara bid'ah mubah itu adalah beberapa contoh berikut ini. Dia sebutkan yang pertama, al-musafahah, berjabat tangan selesai sholat subuh, selesai sholat asar, disebut begitu. Kemudian disebut juga at-tawassu' fil ladhir minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin, berlapang-lapang dalam hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kemudian dia sebutkan lagi termasuk pakaian, melebarkan pakaian, kebesaran ulama. Itu kalau ada nanti di masjid-masjid besar itu, kalau nanti khutbah Jumat kan pakaian kebesaran itu ada nggak dibuat Nabi itu pakaian kebesaran jadi imam itu bid'ah itu, tapi bid'ah yang mubahah.
Kita lihat di masjid di mana, Masjid Al-Falah namanya itu, pakai jubah kebesaran itu misalnya kan. Tak usah dibid'ahkan menjadi bid'ah dolalah, itu bid'ah memang, tapi itu bid'ah mubahah, boleh. Kalau cerita bid'ah banyak, semua bid'ah sekarang semua bid'ah. Kalau cerita bid'ah susah juga kita kalau mau terlalu tekstual, itu agak sulit, beragamanya sulit, habis itu memaksa-maksa. Ya mudah-mudahan kita bisa memahami konsep bid'ah itu seperti apa. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin kita diskusikan, kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Iya Pak bisa. Sering terjadi diskusi gini Pak Ustaz. Iya. Kalau memang itu baik, kenapa enggak dari dulu sering dilakukan Nabi atau para sahabat? Ya. Kenapa sekarang enggak kerjakan? Nah ini sering diputingkan kepada kita soal bid'ah. Gimana penyelesaian itu? Ya. Laukana khairan, gitu kan kalimatnya kan. Kalau itu baik, tentulah itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh sahabat-sahabat dulu. Tidak semua baik menurut ukuran lama itu, lalu kita lihat ukuran sekarang, tidak akan sama lagi zamannya, konsepnya. Dan selagi itu masih di luar, bukan ibadah yang mahdhah di dalam sholat, dan di luar sholat, itu boleh-boleh saja, karena dalil umumnya ada. Mungkin ada, cuma tidak disebutkan dalam hadis, kan itu masalahnya. Mungkin ada, lalu orang maunya ada enggak sahabat mempraktekkan? Boleh jadi ada. Buktinya hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan. Dua orang muslim yang bertemu berjabat tangan. Mungkin dia sebelum sholat belum berjabat tangan, tapi setelah sholatnya berjabat tangan. Mungkin saja terjadi itu, cuma tak ditemukan hadisnya secara khusus setelah sholat itu. Nah, maka konsep ini bisa jadi orang memang salah paham juga. Dia maunya itu benar-benar diwujudkan. Samalah dengan maulid Nabi sebetulnya itu Pak. Ada enggak dibuat maulid Nabi itu? Kalaulah itu baik, tentulah Nabi sudah mempraktekkannya dulu. Tentulah sahabat-sahabat mempraktekkannya dulu. Beda zamannya dulu. Imam Yusuf Qaradawi menyebutkan, Syekh Yusuf Qaradawi, dulu sahabat-sahabat tuh memperkenalkan Nabi kepada anak-anaknya itu dibawa ke tempat ini perang Ahzab. Di sini dulu tanggal gigi ayahanda gitu. Di sini Nabi dulu sampai berdarah-darah. Diperkenalkan situ. Kita yang jauh zaman ini bagaimana lagi mengenalkan Nabi? Sudahlah, tak setiap hari tak ada mengisahkan tentang Nabi, setahun sekali pun tidak. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebagai cara untuk mengenalkan kepada generasi ini, umat ini tentang Nabi. Itu salah satu contoh. Jadi tidak mesti ada contohnya dari dulu, lalu kita harus ikut contoh itu yang persis betul. Kalau memang tak disebutkan dalam riwayat gimana? Jadi ada orang konteksnya begini. Ini kan sudah di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat ibadah yang ritual khusus, itu memang tak boleh mengada-ngada. Sholat subuh dibuat 10 rakaat biar banyak pahala. Tidak bisa. Tapi kalau setelah sholat, itu kan sudah sholat. Sholat itu apa definisinya? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Nah, tapi kalau sudah salam, ya sudah selesai sholat. Orang sudah selesai sholat itu semua boleh. Jangankan salam lagi, makan boleh, tidur boleh, setelah sholat boleh. Masa bersalaman tak boleh? Ada enggak orang melarang setelah sholat itu tidur? Kenapa tidur tak dilarang? Lo masa bersalaman dilarang? Jadi kan ini konsepnya. Karena masalahnya ada tidak dibuat oleh orang-orang dulu. Itu masalahnya. Pemikiran seperti ini bisa jadi racun juga nih Pak. Merusak pemahaman bahwa yang secara umum boleh akhirnya terikat jadi tidak boleh karena tidak ada dalil. Itu makanya tadi tidak ada hadis, tidak berarti tak ada dalilnya. Itu logika pikirnya. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa itu pernah dilaksanakan, bukan berarti tidak ada dalilnya. Dalil itu bisa dilihat dari keumuman hadis, dari keumuman ayat Quran, dari ijma', dari qiyas.
Begitu pengambilan dalil gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ibu. Iya, silakan. Oh iya. Bacaan. Maksudnya? Iya, silakan. Yang ada orang ketika bersalaman itu dia ucapkan selawat dan itu yang assalamualaikum. Boleh, tak ada yang menghalangi itu. Bersolawat itu kapan saja kan. Mau di luar bersalam. Yang khususnya tak ada. Biasa Pak. Salam itu, hakikat bersalam itu orang bertemu. Apa biasa yang disebut oleh orang bertemu? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Mau bersolawat pun dia bahagian dari zikir-zikir juga kan. Ini tidak harus dilihat mana hadisnya doa ketika berjabat tangan. Tidak begitu. Jadi itu boleh. Yang penting kan ketika dia bertemu berjabat tangan, Allah gugurkan dosa-dosa. Kan gitu kan? Tidak mesti harus membaca kalimat kaifa haluk. Ini boleh kan kaifa haluk gimana? Alhamdulillah inni bi khair, ya kan? Barakallahu laka, ya kan? Fil ma'hum. Itu doa untuk apa itu? Untuk orang dapat anak kan? Melahirkan anaknya, datang kita salam doa barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruzikta birruhu. Boleh. Kalau dia menikah barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini kena sering dengar lagu apa ya? Itu kan? Itu doanya seperti itu. Secara umum barakallahu itu doa kan? Ini tidak mengikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama itu ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, boleh tak kalau sampai misalnya kita berpikir kalau ulama yang seperti tadi yang mengatakan bahwa selama sudah sholat itu tidak boleh itu tidak ada dalil itu berpikiran sempit. Boleh tak orang kita mengatakan orang berpikiran sempit. Yang kedua Ustaz, apakah memang ada keharusan seorang ulama itu hanya ketika ditanya tentang satu hal dia hanya mengungkapkan satu pendapat saja, seperti tadi kan ketika ada ditanya oleh jamaahnya apa hukumnya seperti ini. Satu ulama ini mengatakan itu tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah. Apakah dia hanya ada keharusan dia hanya memegang satu pendapat itu saja sementara ketika tidak menyebutkan pendapat yang lain? Yang afdal itu kejujuran, kan? Seharusnya begitu. Yang afdal itu kejujuran. Kalau memang ada 4 mazhab yang menyebut tentang itu, sampaikan semua. Jangan ikut kecenderungan kita lalu kita paksa orang mengikut paham kita. Itu masalah itu. Biasa sebahagian orang begitu. Untuk supaya orang setuju kepada dia, supaya cenderung mengikut pemahaman dia tidak menyebutkan seluruh pendapat ulama. Padahal sampai justru kita sampaikan yang tidak membolehkan ini ulamanya, yang membolehkan ini kesimpulannya kan kita, dan tidak memaksa. Nah, oleh karena itu kejujuran menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda ini perlu dalam beragama ini. Nanti kan orang akan tahu, oh ini sebabnya begini, dasarnya tak boleh itu karena ini, yang ini membolehkannya karena ini. Semua punya alasan. Dan tidak boleh ada yang mengatakan ini rendah, ulama ini rendah, ini tinggi. Kalau dia memang levelnya level ulama mujtahid, level ulama yang berilmu, kita semua hormat. Tapi memang kalau dikatakan yang pertama, bisa tak kita katakan kalau ulama ini yang mengatakan tidak boleh ini sebagai ulama yang sempit berpikir ya? Mungkin bahasanya diperhalus saja. Nah, itu usah disebut sempit berpikir. Atau kalau dikatakan ini ulama yang nasiyun, ya kan? Ulama-ulama yang lebih tekstual.
Kalau ulama-ulama yang membolehkan, ulama yang kontekstual, memahami dari keseluruhan hadis. Ulama-ulama yang mengatakan itu asal tak ada hadis, bid'ah itu tekstual. Dia melihat hadis itu yang teks saja. Asal tak ada secara teks berarti tak boleh. Tapi ulama-ulama yang kontekstual ini lihat keumuman hadis, asal masih dalam rangkaian pembolehan secara umum maka tak ada masalah. Itu bahasanya yang lebih ringan ya. Nanti kalau kita bahasakan yang seperti pertama tadi agak kurang beradab rasanya. Ya gitu ya, akhi ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Masya Allah, kalau panjang umur kita akan membahas tentang qadha salat. Apakah salat itu boleh diqadha? Nah, itu perbedaan berapa? Ada ulama yang tak boleh, tak perlu diqadha, sia-sia saja mengqadha salat, cukup taubat. Nah, ada ulama lagi yang mengatakan wajib mengqadha. Kita lihat dasar-dasarnya. Kalau mau tahu persisnya, insya Allah pertemuan berikut kita hadir lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.